Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fiskaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen evakuasi korban massal. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi praktikum manajemen bencana praktikum 1. Langsung saja. Untuk yang pertama, dalam penanganan ini kita menggunakan metode triase. Triase sendiri adalah suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam menggunakan triase ini sendiri adalah pertama, problem yang ada pada penderita. Seleksi berdasarkan problem, gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Yang kedua, jumlah penderita itu sendiri. Yang ketiga, memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dan keadaan korban massal dalam keadaan korban massal. 4 adalah jumlah cedera. Yang kelima adalah derajat cedera. Yang keenam, kemungkinan korban itu bertahan hidup. Yang ketujuh, sarana dan kemampuan. Nah, tujuan dari triase ini itu adalah yang pertama, mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, menentukan transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, penentuan prioritas ini akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan pada saat menentukan triase? Nah, yang pertama yaitu penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana, seperti penentuan tanda vital seperti detak jantung, nadi, pernafasan, sirkulasi. Dan yang kedua, penilaian harapan hidup. Yang ketiga, penilaian tindakan yang diperlukan, seperti setelah ini kita harus melakukan apa pada korban ini. Yang keempat, penilaian kemampuan medis. Yang kelima, prioritas penanganan definitif. Yang keenam, pemberian label. Nah, pada triase ini itu ada metodenya lagi, yaitu yang pertama START. START ini adalah singkatan atau kepanjangannya yaitu Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, yang kedua itu ada Primary Survey, yaitu bisa ABC atau CIB. ABC ini adalah airway, breathing, dan circulation. Nah, kalau CIB ini bisa kebalikannya, yaitu circulation, airway, dan breathing. Nah, yang ketiga itu ada algoritma sistem tapping dan pengkodean. Nah, dalam triase ini ada beberapa klasifikasi. Nah, di sini ada 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama itu adalah warna merah atau prioritas 1. Nah, prioritas 1 ini dia yang mengalami luka berat, gangguan CIB, circulation, airway, dan breathing tadi, lalu mengancam nyawa dan harapan hidup tuh masih ada. Nah, sifatnya klasifikasi merah ini itu bersifat segera ditangani, karena jika tidak maka akan terjadi keterlambatan. Nah, yang kedua itu adalah prioritas kuning. Yang prioritas kuning ini adalah korban yang mengalami luka berat dan tidak mengancam nyawa. Nah, sifatnya untuk penanganannya adalah mendesak. Nah, untuk yang ketiga itu prioritas hijau. Nah, prioritas hijau ini berupa penderita itu mengalami luka ringan atau si korban mengalami luka ringan. Nah, di sini kita bisa melakukan penanganan dengan ditunda atau dievaluasi, dan kita lebih mengutamakan merah dan kuning. Nah, untuk prioritas keempat yaitu adalah prioritas hitam, yang dimana si korban sudah tidak ada harapan hidup atau bahkan sudah meninggal. Nah, untuk penanganannya karena memang sudah meninggal, jadi kita membiarkan saja, lalu kita menangani yang lain. Nah, berikutnya itu untuk pelabelan. Di sini karena kita mungkin dalam kondisi mendesak saat menangani pasien, bisa dilakukan dengan hanya menuliskan dengan spidol, atau bisa juga dengan label yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu penerapan untuk metode START.
Nah, di sini di awal yang harus kita lakukan adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan untuk ke suatu tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya semua korban ditempatkan di tempat yang tadi itu mendapatkan kartu hijau. Yang kedua itu airway. Nah, penderita terdekat itu dicek masih bisa bernafas atau tidak. Jika tidak bernafas, maka buka jalan nafasnya. Jika sudah dibuka jalan nafas tapi dia tetap tidak bernafas, maka diberi triase hitam. Nah, bila kembali bernafas diberi triase merah. Nah, jika dia bernafas dengan spontan, langsung masuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga adalah breathing. Nah, kita setelah nafas spontan tadi, jika nafasnya itu lebih dari 30 kali per menit, itu dia masuk triase hitam, triase merah. Jika kurang dari 30 menit, dia bisa langsung ke tahap berikutnya. Setelah itu ada sirkulasi. Nah, jika sirkulasi ini kurang lebih dari 2 detik, jika itu dia merah. Jika kurang dari 2 detik, dia bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini tuh kita juga bisa lihat dari pencahayaannya gelap, kapilari refill sulit dinilai. Periksa arteria dialisnya. Jika tidak teraba, maka dia masuk ke dalam kategori merah. Jika teraba, dia bisa ke tahap berikutnya. Nah, yang keempat, kita cek kesadaran. Jika dia tidak dapat mengikuti perintah atau arahan atau apa yang kita bicarakan, maka masuk ke dalam triase merah. Jika dia bisa mengikuti perintah dan bisa diajak berbicara dengan kita, maka dia masuk triase kuning. Nah, selanjutnya ada triase dan evakuasi. Nah, evakuasi ini kita memilih rujukan yang paling tepat untuk setiap triase. Nah, di sini triase hijau. Triase hijau bisa kita bawa ke puskesmas. Sedangkan triase kuning kita bisa bawa ke RS kecil. Sedangkan triase merah kita bisa langsung bawa ke RS yang lebih besar, RS daerah atau RS kabupaten. Nah, sedangkan yang triase hitam bisa dibawa langsung ke RS kabupaten atau RS daerah yang lebih besar. Dan di sini juga bisa tergantung jenis cedera dan juga jarak antara tempat kejadian dan rumah sakit. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.